Salam, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan kita boleh ada sampai pada hari ini. Itu semua oleh karena kebaikan dan cinta kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Berkat anugerah Tuhan menyertai kita selama 6 hari yang telah kita lewati. Sehingga pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama menyembah Tuhan. Yang walaupun kita masih melaksanakannya di rumah kita masing-masing, namun tidak mengurangi rasa sukacita kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Bersama-sama dengan orang-orang percaya di seluruh muka bumi ini, kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama dengan mengatakan, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Kita katakan, ku nyanyi haleluya. Katakan, Bapakku datang menyembahmu di sini.
Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita mengawali persekutuan kita di pagi hari ini dalam doa. Kita satu dalam doa. Kami menaikkan pujian dan syukur kepadamu Tuhan, Allah yang kekal, Bapa yang baik dalam hidup kami, yang senantiasa memperhatikan dan memelihara kehidupan kami hari demi hari. Sampai hari ini kami ada dengan kekuatan kesehatan yang luar biasa. Itu semua bukti kemurahan Tuhan dalam hidup ini. Bahkan terlebih kami bersyukur kembali ada dalam persekutuan kami di pagi hari ini Tuhan. Karena itu kami memohon biarlah Engkau memberkati kami, Engkau melingkupi kami dengan kasih setia bahkan kuasa-Mu, sehingga kami boleh menikmati kehadiran Tuhan dalam persekutuan kami di hari ini. Menyerahkan setiap hamba-hamba-Mu yang melayani Tuhan memakai, mengurapi. Jadikan kami semua berkat untuk senantiasa memberkati jemaat Tuhan yang boleh menikmati persekutuan di pagi hari ini. Terima kasih Bapa, menyerahkan ibadah ini dari awal, pertengahan, bahkan sampai berakhirnya. Biarlah jadi di dalam nama Bapa, Anaknya Yesus Kristus dan penyertaan kuasa Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita akan menyanyi bersama-sama dari buku nyanyian kemenangan iman nomor 239, nomor 239 Intan dan Permata. Kita akan menyanyi ayat 1, 2, dan 3. Kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Otnel Basar MTH. Namun sebelum itu kita akan menaikkan pujian kita kepada Tuhan, kita katakan bagaikan tanah kering. Kita akan menaikkan pujian ini dengan sikap doa kita kepada Tuhan.
pujian ini kita katakan kepada Tuhan. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Rindu selalu hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, pulihkan, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, Sebelum kita mendengar firman Tuhan pada hari ini, kita tunduk kepala dan berdoa. Kami datang di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang baik, yang mengasihi kami, Allah yang kami sembah, kami muliakan dalam kehidupan ini. Kami sangat bersyukur kepada Tuhan, oleh karena kesempatan yang Tuhan izinkan untuk kami merenungkan bagian firman Tuhan bersama-sama pada hari ini. Oleh karena itu Tuhan Yesus Kristus, sama mohon Kau hadir di tengah-tengah kami, menguasai hati dan pikiran kami dengan kuasa Tuhan. Kiranya kami semua diberkati Tuhan melalui firman-Mu pada hari ini. Dan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, sembunyikan hamba di belakang salib-Mu ya Tuhan. Jadikan hamba berkat bagi jemaat yang duduk mendengar firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Amin. Selamat pagi, salam Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dan kita patut bersyukur pada hari ini, minggu yang ketiga pada bulan September, oleh karena pertolongan Tuhan, kita diberi kekuatan, sukacita, dan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Pada bulan ini kita berbicara tentang Yesus Kristus, Raja kita yang akan datang. Yesus Kristus, Raja kita yang akan datang. 2 minggu berturut-turut firman Tuhan telah disampaikan oleh kedua hambanya, berbicara tentang Yesus Kristus, Raja kita yang akan datang. Nah tentunya Bapak Ibu saudara-saudara, ini berbicara tentang akhir dunia atau kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Oleh karena itu saya mengajak kita membuka kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Matius, pasalnya yang ke-24, ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang ke-14. Injil Matius pasal 24 ayat yang ketiga sampai ayatnya yang ke-14 yang berkata demikian. Permulaan penderitaan. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia.
Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesat kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semua itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjelang menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saya ulangi lagi tema kita pada bulan ini, kita berbicara tentang Yesus Kristus, Raja kita yang akan datang. Berarti ini berbicara tentang kehidupan akhir dunia atau kedatangan Kristus yang kedua kali. Di dalam ayat pembacaan kita pada hari ini berbicara tentang tanda-tanda akhir zaman. Pertanyaan yang sering orang tanya, namun tidak menemukan jawaban yang pasti adalah kapan akhir zaman akan terjadi. Menurut kepercayaan saya dan saudara, akhir zaman merupakan saat di mana Yesus Kristus datang ke dunia kedua kalinya untuk menghakimi semua umat manusia yang ada di dalam dunia ini. Tentunya Bapak Ibu Saudara-saudara, pada tahun 2012 dunia digemparkan dengan penanggalan kalender suku Maya yang katanya dapat memprediksi kapan hari akhir zaman akan terjadi. Dan dunia berpendapat bahwa tanggal 21 Desember 2012 yang merupakan penanggalan terakhir dari kalender suku Maya merupakan akhir zaman ini. Tetapi saudara-saudara, hingga sekarang hal itu belum dapat dibuktikan. Sekali lagi, namun hingga sekarang hal itu belum dapat dibuktikan. Kalau kita memperhatikan ayat pembacaan kita pada hari ini, apakah akhir zaman akan terjadi? Apakah Yesus Kristus datang ke dunia kedua kali? Tidak ada yang mengetahui kapan itu akan terjadi. Namun saudara-saudara, Alkitab mencatat sebelum akhir zaman terjadi akan ada beberapa tanda yang disebut di dalam ayat pembacaan kita pada hari ini. Injil Matius pasal yang ke-24, ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang ke-12. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, apakah tanda-tanda akhir zaman menurut ayat pembacaan kita pada hari ini? Yang pertama dalam ayatnya yang ke-6 berkata, bahwa kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semua itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya.
ada kata dalam ayat yang ke-6 ini, sebab semua itu harus terjadi sebelum akhir zaman. Sebelum Yesus datang kedua kali ke dalam dunia. Tentunya Bapak Ibu Saudara, terjadi peperangan di mana-mana. Ini sudah terjadi. Saudara-saudara yang dikasih oleh Yesus Kristus, perang ini merupakan tanda yang sangat penting menandakan akhir zaman ini. Menurut Alkitab, akan terjadi perang dan pemberontakan di mana-mana. Dunia mulai memperebutkan kekuasaan. Dan itulah sebabnya di dalam ayat ini menekankan terjadi peperangan di mana-mana. Ayat ini berkata sebab semua itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara. Kemudian yang kedua kita lihat dalam ayat ini. Apa tanda-tanda akhir zaman? Kalau Yesus Kristus datang kedua kali ke dalam dunia ini. Ayatnya yang kelima. Sebab banyak orang akan datang memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang, dikatakan dalam ayat ini. Ada nabi palsu, itu akan terjadi. Ini adalah tanda-tanda yang dikatakan dalam ayat pembacaan kita pada hari ini. Menjelang akhir zaman, penipuan di bidang keagamaan akan merajalela di muka bumi ini. Dikatakan para nabi dan pengkhotbah palsu ditekankan akan terdapat di mana-mana. Mereka yang akan memberitakan Injil yang menyesatkan banyak orang. Mereka menyesatkan banyak orang. Mungkin sekali ingin memperoleh kedudukan sebagai pemimpin yang strategis dalam suatu organisasi gereja dan sekolah-sekolah teologi. Sehingga mereka berpeluang untuk menipu, menyesatkan banyak orang di dalam gereja. Saudara-saudara yang diberkati oleh Yesus Kristus. Ini adalah tanda-tanda akhir zaman. Banyak nabi palsu muncul. Tujuan mereka mau menyesatkan banyak orang. Yang ketiga kita lihat dalam ayat pembacaan kita. Apa tanda-tanda akhir zaman? Ayatnya yang ke-12. Ayatnya yang ke-12, kalau kita perhatikan dalam ayat pembacaan kita. Dan karena semakin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tidak ada kasih. Ini tandanya. Tidak ada kasih dalam ayat yang ke-12. Kasih yang merupakan dasar dari pengajaran kita akan sangat jarang dijumpai. Manusia dikatakan mulai mementingkan dirinya sendiri. Individu adalah hal yang paling mencolok mengenai kasih yang dingin. Melihat zaman yang semakin modern. Tentunya Bapak Ibu Saudara, kita tidak merasa kasih yang di dalam kehidupan orang Kristen. Tidak ada kasih lagi. Mengapa? Karena dikatakan dalam ayat yang ke-12, dan karena semakin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tidak ada kasih. Tanda akhir zaman. Tidak ada kasih. Tentunya Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita lihat di zaman sekarang ini, itu mulai orang tidak menunjukkan kasih lagi kepada sesama. Mementingkan diri sendiri. Mulai mementingkan diri sendiri. Kemudian individualisme, hal yang paling mencolok mengenai kasih yang dingin. Dan melihat zaman yang semakin modern, kita tidak merasa kasih yang di dalam kehidupan orang Kristen.
Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kemudian yang berikutnya, apa tanda-tanda akhir zaman? Kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Dalam ayatnya yang ke-21, kalau kita melihat ayatnya yang ke-21, kita perhatikan di sana Bapak Ibu Saudara dan ayatnya yang ke-29. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat, seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Dan sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap, dan bumi tidak akan bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa langit akan goncang. Saudara-saudara, tanda-tanda akhir zaman dalam ayat 21 dan ayat yang ke-29 terjadi masa tribulasi. Masa tribulasi ini adalah kesengsaraan besar yang akan terjadi pada masa akhir zaman. Inilah yang ditekankan dalam tema kita. Yesus Kristus, Raja kita yang akan datang. Masa tribulasi, kesengsaraan besar yang akan terjadi pada masa akhir zaman. Hal sebelumnya telah diberitahukan sendiri oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya dalam khotbahnya tentang akhir zaman ini. Kesengsaraan besar ini berbeda dengan kesengsaraan atau penderitaan yang terjadi di sepanjang zaman. Hal ini ditekankan secara tegas, disampaikan oleh Tuhan Yesus bahwa kesengsaraan ini akan terbilang unik. Belum pernah ada kesengsaraan seperti ini sebelumnya, dan tidak akan terjadi lagi sesuai dengan ayat pembacaan kita, ayat 21 dan ayat yang ke-29. Hal itu benar-benar sebuah kesengsaraan yang sangat dahsyat yang akan menimpa bumi dan penduduknya pada zaman akhir zaman. Bahkan Tuhan Yesus berkata bahwa seandainya waktunya tidak dipersingkatkan, maka dikatakan tidak akan ada orang yang selamat dalam masa kesengsaraan tersebut. Dalam ayatnya yang ke-22. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, masa tribulasi ini adalah masa kesengsaraan. Dan satu Yesus adalah sebagai Raja satu-satunya. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, masa tribulasi ini berbicara tentang 7 meterai. Wahyu pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Ada 7 sangkakala dikatakan dalam Wahyu, dan 7 cawan murka Allah. Pasal yang ke-16 ayat 1 sampai ayat yang ke-21. Dan Antikristus membatalkan perjanjian dengan Israel, dan mereka memproklamirkan diri sebagai Tuhan. Wahyu 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Nah, ini yang terjadi di pada masa tribulasi, masa kesengsaraan, dan kita menghadapi semuanya. Itulah sebabnya Yesus Kristus, Raja kita yang akan datang. Nabi palsu dan tanda Antikristus itu akan terjadi. Dan yang sering kita dengar sekarang ada angka 666. Wahyu pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-10 yang berkata demikian, nabi palsu dan tanda-tanda Antikristus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada waktu Yesus dikatakan sebagai Raja di atas segala raja, dan iblis ditangkap, dirantai, dan dipenjara selama 1000 tahun. Wahyu pasal 20 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-3. Dia sebagai Raja, tidak ada yang seperti dia.
Ia punya kekuasaan. Itulah sebabnya iblis ditangkap, dirantai, dan dipenjara selama 1000 tahun. Dan dikatakan juga di sana, antikristus dan nabi palsu dilemparkan hidup-hidup ke neraka. Karena Yesus Kristus, Raja kita yang akan datang. Dan Wahyu pasal 19 ayat yang ke-20 berkata demikian. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam pendahuluan khotbah saya tadi, pertanyaan yang sering orang tanya namun tidak menemukan jawaban yang pasti. Kapan Yesus Kristus datang ke dunia untuk kedua kalinya? Tidak ada yang mengetahui kapan itu akan terjadi. Namun Alkitab mencatatnya. Sebelum itu terjadi, akan ada berapa tanda yang disebut dalam firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama pada hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus Kristus, Raja kita yang akan datang. Tidak ada yang seperti Dia. Ia punya kekuasaan di akhir zaman ini. Kita berdoa. Kami sangat bersyukur kepada-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami telah merenungkan bagian firman Tuhan bersama-sama pada hari ini. Hamba adalah manusia biasa, terbatas adanya, terbatas kemampuan untuk menjelaskan kebenaran firman-Mu. Tetapi kami punya Allah yang berkuasa. Kiranya Roh Kudus Tuhan bekerja dalam kehidupan kami. Membuat kami memahami firman Tuhan, mengerti firman Tuhan. Melakukan firman ini di dalam kehidupan kami masing-masing. Di dalam nama-Mu hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik jemaat Tuhan, kita akan menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan pada pagi hari ini yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Abiariung MTH. Namun sebelum itu kita akan menaikkan pujian dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 216. Nomor 216 Tuhan peliharakan. Kita akan menyanyi ayat 1, 2, dan 3. Kasih-Nya
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita satu di dalam doa, saya pimpin kita di dalam doa. Kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan, kembali kami menaikkan hormat, puji dan syukur untuk segala kebaikan yang kami boleh nikmati dalam kehidupan ini. Sepekan yang boleh kami lalui, Tuhan telah memberikan kami kesehatan, kekuatan, menolong dan memberkati kami. Itu sebabnya tidak ada alasan bagi kami pada hari ini untuk tidak bersyukur kepadamu. Kami menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami sepekan yang akan datang ini. Tuhan terus memberikan kami kesehatan, kekuatan, sehingga apa yang akan kami lakukan dan kerjakan, kami dapat mengerjakannya dengan baik. Tuhan memberkatinya dan Tuhan dimuliakan di dalam semuanya. Kami berdoa untuk staf gembala, badan pengurus jemaat yang ada. Tuhan memberikan kami kerjasama yang baik, sehingga kami dapat melakukan pelayanan ini bersama-sama. Dan kami meyakini bahwa Tuhan akan memberkatinya. Demikian juga kami berdoa untuk jemaat yang masih bergumul dengan sakit penyakit yang mereka alami, bahkan mereka yang ada di masa tua mereka. Terus kami berdoa untuk Bapak Pendeta Rustam Balang, Ibu Aguslina Napoleon, Bapak Sadirin Ingan, Ibu Rosnani Agung, Ibu Setia Ningsih, Bapak Yohanes Sawen, Ibu Jaria, Ibu Noria Daring, Ibu Happy Laing, Bapak Baru Sablon, Bapak Balangganang, demikian juga istri Bapak Mendan Lahang. Mungkin ada jemaat yang lain yang kami tidak ketahui namun mereka dalam keadaan sakit. Baik mereka yang sedang istirahat di rumah, bahkan di rumah sakit. Kami meyakini bahwa kuasa Tuhan yang sempurna itu akan menjamah, menyembuhkan dan memulihkan mereka. Sepekan yang akan datang ini, ada sekian anak-anak Tuhan yang akan berulang tahun kelahiran, bahkan ulang tahun pernikahan. Kami mengucap syukur bersama dengan mereka. Untuk itu ya Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan akan memberkati mereka, baik secara pribadi bahkan keluarga dalam segala aktivitas dan rencana mereka ke depan. Terima kasih. Demikian juga kami berdoa ya Tuhan, untuk anak-anak sekolah di dalam jemaat ini, baik yang ada di kota Samarinda ini bahkan yang di luar. Kami percaya bahwa Tuhan akan menolong mereka, sehingga mereka boleh sukses berhasil dalam studi mereka, sesuai dengan jenjang pendidikan yang mereka ikuti. Demikian juga pada saat ini ya Tuhan, kami datang memohon pertolongan Tuhan untuk program pembangunan menara gereja. Kami percaya bahwa Tuhan akan menolong sehingga proses pembangunan ini dapat selesai dengan baik dan Tuhan dimuliakan. Pos penginjilan yang saat ini sedang menjadi tanggung jawab kami bersama, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati hamba-hamba Tuhan yang Tuhan percayakan dalam pelayanan ini. Baik pos PU yang ada di kota Samarinda ini, bahkan yang ada di Kalimantan Tengah Selatan. Kami percaya bahwa Tuhan akan memberkati perkembangan pos yang ada, sehingga terus berkembang untuk hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Organisasi Gereja Kemah Injil Indonesia, dari aras pusat, wilayah, daerah sampai kepada jemaat lokal, Tuhan memberkati. Sehingga lewat organisasi ini kami terus bertumbuh, berkembang di dalam iman percaya kami mengiring akan Tuhan. Bangsa dan negara kami, Republik Indonesia yang kami cintai ini, kami serahkan dan percaya bahwa Tuhan akan menolong, memberkati pemimpin bangsa kami ini, sehingga mereka dapat menjalankan roda pemerintahan ini dengan takut akan Tuhan. Segala usaha pemerintah secara khusus dalam menangani COVID-19 ini, kami meyakini bahwa Tuhan akan memberkati, sehingga bangsa kami ini boleh terhindar, boleh kami melewati setiap pergumulan ini dengan baik, dan di dalamnya nama Tuhan dimuliakan. Jemaat yang mungkin punya persoalan pergumulan, baik secara pribadi keluarga, kami meyakini bahwa Tuhan yang sempurna itu akan memberikan kekuatan, pertolongan, dan memberikan jalan keluar bagi kami, sehingga kami dapat melewatinya dengan baik. Terima kasih Tuhan,
segala bentuk persembahan yang kami persembahkan pada hari ini, kami percaya Tuhan akan memberkatinya, dan Tuhan menolong badan pengurus jemaat yang mengelola sehingga dapat dipakai untuk melancarkan pelayanan pekerjaan Tuhan, baik dalam jemaat ini bahkan keluar. Dan kami percaya pula bahwa Tuhan akan memberkati kami kembali dalam pekerjaan dan pelayanan kami. Terima kasih banyak Tuhan, sungguh banyak hal yang ingin kami sampaikan. Namun karena keterbatasan kami secara manusia, kami meyakini bahwa Tuhan yang sempurna itu mengetahui segala keperluan, keberadaan, dan apapun yang akan kami lakukan kerjakan ke depan ini. Terima kasih, ini doa kami, ucapan syukur serta permohonan kami yang kami naikkan dan kami persembahkan kepadamu di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kekasih jiwa kami yang hidup, kami berdoa, bersyukur dan memohon. Haleluya. Amin. Baiklah jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Namun sebelumnya kita akan menaikkan pujian kita kepada Tuhan, katakan, besar Allahku. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita tunduk kepala dan berdoa. Kami datang di hadapan hadirat-Mu Tuhan Yesus Kristus, menaikkan segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Oleh karena berkat dan pertolongan Tuhan dalam persekutuan kami bersama, dari awal hingga akhirnya, kami telah memuji nama Tuhan, kami telah memberi persembahan kami. Teristimewa kami telah merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Oleh karena itu ya Tuhan, hamba mohon Tuhan Kau terus memberkati seluruh jemaat kami di tempat ini. Dalam setiap kegiatan aktivitas, pekerjaan mereka. Anak-anak kami yang menempuh pendidikan Tuhan Kau memberi hikmat kemampuan. Dan kiranya Tuhan dimuliakan, diagungkan di atas segala-galanya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara
yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pulanglah dan terimalah berkat yang daripada Tuhan kita. Kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih yang sempurna daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta tuntunan pertolongan daripada Allah Roh Kudus akan menyertai kita sekalian, mulai hari ini hingga kekal selama-lamanya. Puji Allah. Pujilah Allah, pohon berkat. Puji Dia segenap bumi. Di surga pun memuji Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara, atas nama Badan Pengurus Jemaat dan Staf Pengembalaan, kami menyampaikan ucapan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudara dalam ibadah kita pada hari ini, dan Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.